Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita kembali melanjutkan panduan Ramadan serial kedua. Kita mulai dari pembahasan ganjaran bagi mereka yang berpuasa dan hikmah di balik bulan Ramadan. Sama kita kaji dari buku Panduan Ramadan Kontemporer. Bagi yang belum memiliki, diharapkan memiliki buku ini walaupun tebal tapi sudah lengkap pembahasannya dan memuat pembahasan bukan hanya puasa namun amalia Ramadan, itikaf, zakat, ya sampai pada menyambut Lailatul Qadar dan terakhir puasa Syawal, dan ada juga tips untuk mudik sampai panduan sholat Id. Nah, kita lihat di halaman 13. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sekali lagi ini hadis tentang ganjaran bagi mereka yang berpuasa. Jadi dalam satu hadis dibahas tentang pahala apa saja atau perincian pahala bagaimana yang didapati oleh orang yang berpuasa. Di sini mencakup puasa wajib maupun sunnah ya, tidak hanya puasa wajib Ramadan saja. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajizi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak mis. Ada di sini ada pahala dilipat gandakan. Terus ada pengkhususan untuk amalan puasa. Kecuali amalan puasa akan lebih dilipat gandakan lagi. Kemudian amalan puasa tersebut untuk Allah. Lalu disebut lagi di sini Allah sendiri yang membalasnya. Nah, disebutkan sebab kenapa pahalanya bisa besar seperti itu, yaitu disebutkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah. Terus bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Lalu dibahas tentang bau mulut orang yang berpuasa. Nah, kita bahas satu persatu, tapi kita lihat riwayat yang lainnya dulu. Dalam riwayat lain dikatakan kalau Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Allah berfirman yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Nah, kalau ada hadis Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi ya. Kalau para ulama katakan hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Bedanya dengan Al-Quran adalah makna dan lafaz dari Allah. Jadi ciri-cirinya hadis qudsi, 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 qudsi. Hadis qudsi itu ciri-cirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Kayak di sini. Terus dalam riwayat Ahmad dikatakan lagi, qala Allah azza wa jalla, "Kullu amali kafaratun illa shauma wa shaumu li wa ana ajzi bihi." Allah berfirman yang artinya, setiap amalan adalah sebagai kafarah atau tebusan kecuali amalan puasa.
amalan puasa adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, kita akan lihat pengertian ini satu persatu. Kalau di bahasan ini kami ambil dari kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pahala yang tak terhingga di balik puasa. Pahala yang tak terhingga di balik puasa. Dari riwayat pertama dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang semisal. Ingat, ini asalnya ya, ada amalan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Terus kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa dikecualikan dari kelipatan tadi. Terus amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Nah, dilipat gandakan tanpa ada batasan bilangan. Bukan dengan angka 700 lagi. Ingat ya, bukan dengan angka 700 lagi. Terus, kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Nah, Az-Zumar ayat 10. Kemudian sabar itu ada 3 macam, yaitu 1. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. 2. Sabar dalam meninggalkan yang haram. Dan 3. Sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. lihat ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan tadi, kenapa dikatakan pahalanya tanpa batas? Karena orang yang berpuasa itu melakukan amalan kesabaran. Dia sabar ketika itu. Sabar dalam apa? Sabar dalam 3 hal. Ingat ya, sabarnya dalam 3 hal. Dicatat nih. Tahu, yang punya buku di garis bawahi. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, dan sabar dalam menghadapi takdir. Karena itu sabar, maka pahalanya seperti orang yang sabar yang disebut tadi dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Ada 3 tadi ya. Apa buktinya di sini? Coba lihat. Sabar dalam ketaatan. Ya, orang yang jalani puasa dia kan nahan diri. Dia menjalankan ibadah di situ. Itu ketaatan yang dia lakukan, nahan diri dari terbit fajar, subuh sampai tenggelam matahari. Bahkan kan orang yang puasa itu orang lain nggak tahu. Orang lain juga nggak tahu kalau dia itu bisa batalkan puasa. Ya bisa saja orang datang dia masuk dapur, dia makan gitu, terus setelah itu dia bilang dia puasa lagi gitu, bisa. Namun kan dia lakukan ini karena Allah. Nah, ini dia lagi lakukan ketaatan ini. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram, yaitu dia tinggalkan pembatal, dia jauhi pembatal-pembatal. Dia tinggalkan yang haram apa? Yang haram untuk puasa ya, makan, minum, jima, hubungan intim, hubungan seksual. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan, yaitu kalau takdir yang terasa menyakitkan, ini saat puasa kan lapar, itu kan merasa nggak tenang gitu. Kadang kita mungkin perut terisi terus gitu ya, haus, belum lagi panas, belum lagi yang harus kerja, dia harus tahan ngantuk, sama juga dia belajar tahan ngantuk lagi gitu. Nah, ketiga macam bentuk sabar ini, sabar ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan, seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar. Nah, karena di dalamnya ada amalan sabar. Dia lakukan ketaatan, dia tinggalkan yang haram, dia nahan diri dari yang menyakitkan gitu. Terus amalan puasa khusus untuk Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah berfirman yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa.
Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya, sedangkan amalan puasa Allah khususkan untuk dirinya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuknya. Terus kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuknya? Kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuknya? Yang pertama, karena di dalam puasa seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Nah, lihat ya, kita masih bahas ini kalimatnya. Setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku, kata Allah. Nah, kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa itu untuknya? Nah, ini alasan pertama. Karena dalam puasa seorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan yang lainnya. Nah, ini dia lakukan karena Allah. Nah, coba di sini Imam Ibnu Rajab, ini masih perkataan Ibnu Rajab yang saya ambil ya. Dalam ibadah ihram memang ada perintah meninggalkan jima atau berhubungan badan dengan istri dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Ihram itu ibadah saat kita mau mulai ibadah umroh atau haji. Saat di mikot itu sudah niatan untuk umroh atau niatan untuk haji. Saat di mikot misalnya orang yang di Madinah ambil dari Abyar Ali ya, dan ada beberapa titik lainnya untuk ngambil mikot sebelum melakukan umroh atau haji. Nah, di sini saat ihram dia tinggalkan jima dan dia tinggalkan wangi-wangian. Jadi dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Termasuk kalau menurut penjelasan ulama juga sabun wangi juga tidak dia pakai. Nah, ini ibadah dalam ihram. Terus namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Dia masih boleh makan ketika ihram, itu masih boleh makan, masih boleh minum. Ya. Namun kalau yang dia tinggalkan tadi apa? Jima, hubungan intim dan pakai wangi-wangian. Nah, lihat bentuk yang berbeda di sini. Ya. Terus begitu pula dengan ibadah solat. Dalam solat memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak sholat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda sholat ketika dalam kondisi seperti itu. Nah, kita dahulukan makan malahan. Sholat memang tidak boleh makan dan minum, tapi ketika makanan sudah tersaji dan kita dalam keadaan butuh untuk makan. Ingat ya, kita dalam keadaan butuh untuk makan, maka boleh menunda sholat ketika dalam kondisi seperti itu. Ini sudah, walaupun sudah iqomah nih ya, dia boleh menunda sholat karena alasan itu. Terus jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua, seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan minum ketika puasa, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan semacam ini. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Iya, ini menunjukkan imannya orang tersebut. Bagaimana tidak termasuk iman atau tidak menunjukkan imannya? Karena tadi yang saya sebut ya, bisa saja orang berpuasa itu diam-diam batalkan puasa, namun dia tidak, dia lakukan ini karena Allah. Maka pantas Allah katakan amalan ini untuk Allah saja. Terus orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah meskipun dia berada sendirian. Nah, dia walaupun sendirian, nah ini masuk dapur ini sudah ada makanan, ada, saya puasa ini, saya tinggalkan aja deh. Terus dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Nah, dia ini punya istri, halal bagi dia, tapi ketika puasa dia tahan diri dari itu. Terus dia lebih suka menaati Rabb-nya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena takut pada siksaan dan selalu mengharap ganjarannya. Sebagian salaf mengatakan, beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharap janji Rabb yang tidak nampak di hadapannya. Nah, ada Allah yang beri ganjaran, Allah tidak tampak, sedangkan syahwat ada di hadapan dia gitu. Namun dia lebih memilih untuk meninggalkan syahwat ini karena takut dan mengharap apa yang ada di sisi Allah, walaupun Allah yang dia sembah itu tidak tampak di dunia. Terus oleh karena itu Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti ini, dan dia pun menghususkan amalan puasa tersebut untuknya dibanding amalan-amalan lainnya. Nah, sekarang alasan kedua. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Nah, lihat ya, kalau alasan pertama itu dia meninggalkan syahwat karena Allah. Kalau yang kedua, amalan ini jadi rahasia.
Bahkan orang yang puasa itu dia bisa menyembunyikan amalannya dari dia berpuasa dari terbit fajar subuh sampai tenggelam. Dia mungkin bersama orang lain nggak tahu kalau dia itu puasa. Dia jalan bareng terus. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahui, dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, dalam puasa sulit sekali terdapat riya atau ingin dilihat atau dipuji orang lain. Dari dua alasan inilah Allah menyandarkan amalan puasa padanya berbeda dengan amalan lainnya. Walaupun mungkin bisa ada riya juga, tapi lebih kecil ya. Beda kalau dengan sholat kan kita langsung tampilkan ibadah sholat tadi. Kalau puasa itu sesuatu yang ditahan, jadi orang lain mungkin tidak tahu, bahkan keseharian tidak tahu. Ada cerita juga dari, ini bukan di Lataiful Ma'arif tapi di pembahasan kitab lain. Ada ini tentang pembahasan ikhlas. Jadi ada ulama dahulu dia puasa, pagi-pagi dia pergi itu dia bawa makanan. Dia dalam keadaan puasa sunnah ini. Bawa makanan. Cara dia sembunyikan amalan ini adalah dia pergi bawa bekal, orang-orang rumah kira dia itu tidak puasa karena nanti di tempat kerja dia atau di warung dia nanti akan makan makanan itu. Ternyata ketika dia bawa makanan ini di pinggir jalan, dia lihat orang yang butuh untuk makan, dikasih makan tadi. Nah, dia pulang itu menjelang matahari itu tenggelam, artinya menjelang waktu maghrib. Nah, dia pas waktu maghrib ada di rumah, sekalian berbuka, sekalian dia itu makan malam, ya kemudian dia tunaikan sholat maghrib tadi. Nah, ini dia lakukan dalam waktu yang lama. Orang-orang rumah nggak tahu, orang-orang yang di tempat kerja dia itu tidak tahu kalau dia itu dalam keadaan berpuasa. Nah, itu contohnya. Kenapa tadi kita dapat katakan puasa itu sebenarnya bisa kita selamatkan diri dari riya. Walaupun mungkin tetap ada yang bisa tampakkan riya dari amalan puasanya. Nah, tadi juga disebut sebab pahala puasa itu seorang memasuki surga. Lalu dalam riwayat lain, dalam riwayat lainnya dikatakan Allah berfirman yang artinya setiap amalan adalah sebagai kafarah atau tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku. Nah, coba kita lihat yang tadi kita rangkum, berarti amalan puasa untuk Allah itu keutamaan yang lainnya lagi dari amalan puasa ya. Karena satu dia tinggalkan syahwat itu karena Allah. Kemudian yang kedua tadi ini jadi rahasia antara dirinya dengan Allah. Nah, kemudian yang kedua di sini ini bahasan yang berikutnya lagi ini bahasan setiap amalan itu sebagai kafarah atau tebusan kecuali amalan puasa itu adalah untukku. Nah, ini jadi sebab orang itu masuk surga dengan mudah. Apa maksudnya? Kita lihat dari perkataan di bawah. Ada Sufyan bin Uyainah itu berkata, pada hari kiamat nanti Allah akan menghisab hambanya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezaliman yang pernah dilakukan hingga tidak tersisa ataupun satu pun kecuali satu amalan, yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah simpan dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga. Nah, coba lihat. Setiap amal itu akan menebus ya, bukan menembus nih ya. Coba di M-nya, huruf M-nya itu dihapus. Menebus. Ya, setiap amal itu akan menebus berbagai macam kezaliman yang pernah dilakukan. Jadi dulu pernah zolimi si A, zolimi si B, ambil harta si A, ambil harta si B gitu. Nah, amal ini akan lunasi itu. Amal ini akan tebus itu. Nah, hingga tersisa satu amalan, yaitu puasa. Yang lain dipakai untuk itu, karena puasa ini untuk Allah. Allah simpan amalan ini. Karena ada amalan puasa ini, dia dimudahkan masuk surga. Nah, ini maksud dari perkataan di atas ditafsirkan oleh Sufyan bin Uyainah, tabi'in. Terus, jadi amalan puasa adalah untuk Allah. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang pun mengambil ganjaran amalan puasa tersebut sebagai tebusan baginya. Ya. Ganjaran amalan puasa akan disimpan bagi pelakunya di sisi Allah. Dengan kata lain, seluruh amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karena banyaknya dosa yang dilakukan, dengan kata lain, seluruh amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa ya yang dilakukan oleh pelakunya. Tadi yang kezaliman yang tadi kita sebut ya. Terus, sehingga karena banyaknya dosa yang dilakukan, seseorang tidak lagi memiliki pahala kebaikan apa-apa. Nah, tapi nanti ada amalan yang tersimpan disisihkan, yaitu amalan puasa. Terus,
Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa hari kiamat nanti antara amalan kejelekan dan kebaikan akan ditimbang. Satu yang lainnya akan saling memangkas. Nah, ini kejelekan, ini kebaikan. Di sini menunjukkan juga pada hari kiamat itu ada timbangan. Nah, satu sama lainnya ini akan saling memangkas. Coba lihat, Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan tadi yang menyebabkan pelakunya masuk surga. yaitu puasa. Yang tersisa adalah puasa. Jadi ada amalan kejelekan, kebaikan. Kebaikan di sini ada amalan puasa. Ini saling memangkas nih. Tersisalah amalan puasa. Amalan puasa itu yang menyebabkan orang itu masuk surga. Terus, Itulah amalan puasa yang akan tersimpan di sisi Allah. Amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seseorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan kecuali puasa, Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga. ya, dan akan Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga. Jadi gambarannya berarti kalau amalan puasa itu untuk Allah, artinya Allah itu simpan. Kebaikan yang lain itu akan memangkas kejelekan. Nah, yang disisakan sini puasa. Puasa ini tetap dipertahankan supaya apa? Jadi sebab untuk masuk surga. Nah, keutamaan yang lain lagi. Insyaallah satu hadis saja kita bisa bedah keutamaan puasa begitu banyak ya. Satu keutamaan lagi di sini, dua kebahagiaan yang diraih oleh orang yang berpuasa. Dalam hadis di atas dikatakan, Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. nah, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berbuka. Berbuka di sini ada dua makna ya. Ada berbuka yaitu buka puasa setiap sorenya, atau buka puasa nanti di hari terakhir yaitu hari raya. Itu maksudnya ketika Idul Fitri. Jadi ingat. Jadi hadis ini punya makna kalau berbahagia ketika berbuka itu berbuka ketika sore harinya, tenggelam matahari dia berbuka. Wah, senang sekali buka gitu. Nah, juga maknanya berbuka nanti ketika di penghujung bulan Ramadan. Ketika mau hari raya Idul Fitri. Maka Idul Fitri disebut Idul Fitri karena untuk berbuka lagi. Ya, fitri itu makna yang tepat adalah berbuka gitu. Terus Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Nah, ini ketika berbuka puasa. Tadi ya, berbuka setiap harinya atau berbuka ketika hari raya. Terus, Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman, dan menggauli istri. nah coba kalau kita berbuka itu sudah tersaji macam-macam minuman tuh. Ada kurma di situ, ada teh situ. Wah, sampai kadang kita mungkin menyiapkan lebih daripada kebutuhan kita. Kita kadang borong macam-macam itu. Kalau kita sudah datang ke misalnya yang jual kuliner yang kadang di bulan Ramadan ada pasar Ramadan gitu ya. Di atas tuh beli macam-macam. Ternyata cuma makan 1-2 saja dia makan gitu. Nah, kayak gitu saya itu sudah nanti sekali, dia senang banget gitu. Apalagi ada yang makanan favorit yang dia dapati ketika berbuka. Nah, terus jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan lagi. Nah, sama ini suatu yang haram sebelumnya. Nah, ini kan ini kaidahnya sama seperti kita memahami kalau ada suatu yang haram sebelumnya, terus ketika dia dapati yang halal, dia tentu akan bahagia. Makanya kalau misalnya orang itu menikah, sebelumnya kan haram itu hubungan dengan lawan jenis. Ketika sudah terjadi akad nikah, maka jadi halal. Maka dia begitu senang, begitu bahagia, sehingga didoakan keberkahan ketika itu. Terus, ini kebahagiaan pertama ya. Ingat, kebahagiaan pertama ketika seorang itu berbuka. Baik berbuka setiap sorenya, ataupun berbuka ketika hari raya Idul Fitri. Lalu, kebahagiaan kedua. Kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah. Nah, tadi ya, tahu makna tersimpan tadi ya. Amalan kebaikan yang lain dan kejelekan itu kan saling memangkas. Yang tersimpan tuh puasa. Puasa ini untuk menyelamatkan tadi untuk masuk surga. Terus,
Itulah besar. ganjaran besar yang sangat dia Allah butuhkan. berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairau wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Terus juga dalam firman Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan atau di mukanya. Al-Imran ayat 30. Nah, terus juga firman Allah Al-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7. Jadi intinya keutamaan yang lainnya dua kebahagiaan tadi. Ingat dua kebahagiaannya apa? Satu, Maulana? Ketika berbuka. Berbuka apa tadi? Bisa waktu berbuka di hari ini bisa Tiap sore atau berbuka nanti di hari raya. Yang kedua kebahagiaannya Berjumpa dengan Tuhan. ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah. Dan juga ada pelajaran tadi, kalau kita sebelumnya sesuatu diharamkan terus jadi halal, itu bahagia sekali. Nah, itu bahagianya para jomblo itu di situ. Gitu, paham Maulana? Iya. Sekarang belum masih haram, masih belum akad, ya kan? Nggak boleh macam-macam. Nanti kalau sudah nikah akad, wah itu baru luar biasa halal. Sekarang belum mau ini, itu masih milik orang lain gitu. Paham ya? Sabar-sabar. Nahan yang haram itu mesti sabar-sabar dulu. Tahan, nanti insya Allah endingnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan para jomblo untuk segera melepaskan kejombloannya. Terus bau mulut sekarang dari orang yang berpuasa di sisi Allah. Bau mulut orang yang berpuasa. Ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula dalam hadis di atas, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk. Minyak misk. Minyak misk. Pernah cium bau minyak misk? Sidik punya? Hah? Misk tohara. Itu untuk perempuan ya? Oh, lagi ke perempuan ya. Baik. Ada parfum namanya misk tohara. Ada di rumah Sostor itu. Ya. Jadi minyak misek, minyak wangi. Jadi minyak wangi kita sebut minyak kasturi ya. Nih sekarang bicara bau mulut. Coba bayangkan bau mulut orang yang berpuasa gimana. Kita kan juga nggak mau cium ya. Nah karena orang menjauh ketika itu dan tidak senang dengan bau itu, tapi bau ini dianggap mulia di sisi Allah karena bau ini didapati karena melakukan ketaatan, ya, karena melakukan ibadah, karena melakukan puasa. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan karena ibadah, kita capek, keringatan, bau mulut nggak enak gitu. Ya mungkin dia itu karena ibadahnya, karena belajarnya dia ngantuk, ya dia tidur. Yang susah-susah ini itu semua bernilai pahala gitu. Coba kita lihat penjelasannya di bawah. Seperti kita tahu bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak mengenakan. Namun bau mulut seperti ini adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dan karena mengharap ridha Allah. Lihat itu digarisbawahi, karena bau ini muncul dari amalan ketaatan dan mengharap ridha Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Warnanya adalah warna darah, namun baunya adalah bau minyak misk. Nah, warnanya warna darah, namun baunya bau minyak misek. Terus, harumnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah ini ada dua sebab. Nah, sekarang kita bahas, kenapa bau mulut ini begitu mulia di sisi Allah? Ada dua sebab, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ingat ini ya, ini pembahasan masih dalam Lataiful Ma'arif. Terus, Pertama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika di akhirat, Allah pun menampakkan amalan puasa ini, sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang benar berpuasa. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan,
di hadapan manusia lainnya karena dulu di dunia dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut dari orang Nah, lain. dia kan sembunyikan tuh. Kalau dia, contoh paling mungkin puasa sunnah, kalau puasa wajib kan kita bareng-bareng. Terus, Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan. tadi ya, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika dia itu puasa, nah maka Allah nanti akan memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya, karena dulu di dunia dia berusaha keras menyembunyikannya. Nah, bau mulut yang harum ini ditampakkan oleh Allah di hari kiamat karena amalan rahasia tersebut. Jadi ditampakkan bau mulut tadi karena amalan rahasia yang dia lakukan. Yang kedua, Barang siapa yang beribadah dan menaati Allah, selalu mengharap ridha Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak bagi jiwa di dunia, maka bekas seperti ini tidaklah dibenci di sisi Allah. Bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik di sisinya. Hal ini dikarenakan bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul karena melakukan ketaatan dan mengharap ridha Allah. Oleh karena itu, Allah pun membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk. Walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makhluk ketika di dunia. ini tadi ya, karena dia melakukan ibadah dan menaati Allah ketika itu. Lantas muncul dari amalan tersebut bekas yang tidak enak. Maka sama juga ya dengan perkara yang lainnya ya. Kita bangun malam agak sulit, agak berat gitu. Nah, itu tentu akan dibalas juga beratnya ini. Gunakan airnya kok masih dingin gitu. Kemudian hilangkan rasa ngantuk, kemudian dia tetap gerak, sama untuk sholat malam tadi. Atau kita ketika belajar nih, pagi-pagi kayak gini kita belajar, mungkin ada yang masih ngantuk, masih menahan diri, paksakan untuk tetap belajar. Mungkin saya tetap belajar deh. Kapan lagi mau belajar kalau nggak pagi ini gitu. Akhirnya dia tahan diri seperti itu. Nah, kaidahnya tadi ya, siapa yang melakukan ketaatan lantas di situ mendapatkan bekas yang tidak terasa enak, maka nanti akan diganti oleh Allah dengan yang terbaik di akhirat kelak. Nah, inilah beberapa keutamaan amalan puasa. Inilah yang akan diraih bagi seorang hamba yang melaksanakan amalan puasa yang wajib di bulan Ramadan maupun amalan puasa yang sunnah dengan dilandasi keikhlasan dan selalu mengharap ridha Allah. Nah, adapun tentang hikmah di balik puasa Ramadan, coba kita baca satu, yaitu menggapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar seorang hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ini. itu untuk menggapai derajat takwa ya. Hal ini dikarenakan, nah ini sebabnya apa? Hal ini dikarenakan dalam puasa seseorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Inilah pengertian takwa. Bentuk takwa dalam puasa dapat kita lihat dalam berbagai hal berikut. Nah, bentuk takwanya sekarang, kata ini penjelasan dari Syekh As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahman. Ada 3 di sini kami sebutkan. Bentuk takwa dalam amalan puasa itu apa saja? Ya, karena kan dalam puasa itu kita ingin menggapai takwa. Sekarang ada bentuk takwa yang dilakukan dalam amalan puasa. Pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang ketika itu, yaitu dia meninggalkan makan, minum, berjima dengan istri, dan sebagainya yang sebenarnya hati sangat condong dan ingin melakukannya. Ini semua dilakukan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala darinya. Inilah bentuk takwa. bentuk takwa pertama berarti meninggalkan setiap yang Allah larang. Terus yang kedua, orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada, namun dia mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Salah satu bentuk takwa, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua berarti dia meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada, karena dia tahu Allah mengawasi. Berarti ini juga termasuk bentuk takwa. Ditinggalkan kesenangan dunia karena tahu Allah itu awasi. Kalau tadi yang pertama itu dalam puasa itu dia tinggalkan yang dilarang. Kalau yang kedua ini dia meninggalkan kesenangan duniawi karena tahu Allah itu mengawasi dia. Terus yang ketiga,
Ketika berpuasa, setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan, dan ketaatan merupakan jalan untuk menggapai takwa. Nah, ketika berpuasa setiap orang akan semangat melakukan amalan ketaatan. Semangat melakukan amalan apa? Ketaatan. Dan ketaatan merupakan jalan untuk menggapai takwa. Inilah sebagian di antara bentuk takwa dalam amalan puasa. Nah, nanti hikmah yang lainnya ada meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, mulai beranjak jadi lebih baik, kesempatan untuk saling berkasih sayang, terus puasa itu untuk sehat. Nah, ini maksud puasa untuk sehat ini bagaimana? Nah, dan nanti kita baru masuk fikihnya. Nanti kita bahas lagi pada pertemuan Rabu pagi. Wallahu a'lam. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Sambil nanti kami buka juga di YouTube maupun di Instagram. Untuk yang pahala yang dikhususkan tadi itu untuk puasa yang wajib atau sama? Dua-duanya. Pahala yang dikhususkan tadi puasa wajib maupun puasa sunnah. Berarti kan tadi kan amalan yang dikhususkan untuk Allah gitu. Berarti itu Iya. ketika kita menjalankan puasa itu bisa menggugurkan dosa lainnya enggak? Itu nanti keutamaan yang lain belum disebutkan di hadis itu. Puasa bisa menggugurkan dosa juga. Ada lagi? Jadi tadi keutamaan tadi puasa wajib maupun puasa sunnah ya. Ada Maulana? Apa? Berpuasa saat safar, nanti pembahasannya ada. Lebih baik berpuasa, tapi kalau mengambil keringanan tidak puasa dibolehkan. Terus ada lagi tentang apa? Gimana caranya kita berbakti sama sholat tapi bukan segi harta dan doa. Bukan dari segi harta dan doa. Berbakti pada orang tua. Bukan dari segi harta dan doa. Silaturahim, kunjungi, terus apa yang dia minta dipenuhi semampu kita. Baik, dari chat silakan. Dari YouTube belum ada pertanyaan ini ya. Silakan dari chat. Monggo. Pertanyaan pertama, apakah izin bertanya, apakah seorang muslimah dalam rangka memuliakan ilmu dan sholat diperkenankan berdandan cantik saat menuntut ilmu online seperti saat ini atau sholat di rumah? Dandan cantiknya untuk suami saja. Kalau lagi kayak begini nggak perlu lah. Ini termasuk saya beri masukan pada ibu-ibu kalau kajian online mungkin lebih hati-hati di rumah itu ketika Zoom mending pakai jilbab gitu ya, lebih aman ya, karena ini masalahnya di Zoom ini rawan ketika kamera itu kepencet ya, kamera itu kepencet dan kadang tidak sadar kita ketika kepencet tadi ternyata terlihat. Saya di beberapa kajian anak itu lihat sepertinya orang tua pada tidak sadar kalau di Zoom itu bisa kelihatan semua gitu. Jadi anaknya dikira anaknya saja yang kelihatan, ternyata ada orang tua di belakang lagi nggak pakai jilbab gitu. Jadi lebih aman tetap seperti dia ngaji untuk jaga-jaga ya, dan kamera itu dijaga-jaga jangan sampai terbuka. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat silakan. Terkait dengan bayi yang baru lahir itu baru dikenakan zakat fitrah kapan ya Ustadz? Apakah tanggal 1 Syawal sudah termasuk untuk dikeluarkan? Dan kalau iya, apakah sejak masuk waktu subuh atau kapan ya Ustadz? Baik. Kaidahnya gini, nanti ada di buku ini zakat fitrah, nanti bisa di pembahasannya di panduan Ramadan kontemporernya, di bagian-bagian akhir ada di pembahasan zakat fitrah. Ingat saja zakat fitrah kaitannya dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini nanti dianggap Id itu mulai dari tenggelam matahari pada saat malam Idul Fitri. Ini besok 1 Syawal ya. Nah ini pas maghribnya, ini maghrib dari malam ini, kita sebut malam takbiran lah ya. Nah kalau ada yang lahir dia dapati tenggelam matahari ini ya, artinya dia lahir itu nanti sebelum misalnya maghribnya jam 6 ya, dia lahir jam 5 sore, berarti kan dia dapati waktu maghrib.
karena sudah lahir. Ya, maka kena zakat fitrah. Kena 1 sok. Ya, kalau bisa 2,5 atau 3 kilo ya. Nah, kemudian kalau dia lahirnya setelah jam 6, artinya sudah azan maghrib baru dia lahir. Berarti ketika azan maghrib masuk, dia masih dalam janin ya. Masih dalam bentuk janin. Maka ini tidak wajib zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sampai wajib. Walaupun pendapat yang lainnya katakan disunahkan, karena ada pendapat juga yang mengatakan janin ini dikeluarkan zakat fitrah. Jadi patokannya pokoknya kalau lahirnya sebelum waktu maghrib, berarti kan dapati waktu maghrib ini dalam keadaan sudah lahir, maka kena wajib zakat fitrah. Namun kalau lahirnya setelahnya, dia lahirnya jam 7 malam, maghribnya jam 6, ya, maghribnya jam 6, maka saat maghrib masih dalam bentuk janin, belum keluar kan, berarti tidak wajib zakat. Nah, diingat aja kaidahnya seperti itu. Satu lagi dari chat. Akan tidak ada Ustaz. Nah baik, lanjut di resen berarti. Silakan Bapak Hani Abu Bay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, izin tanya terkait itu Ustaz, apa hukum dari bekam ketika puasa? Hukum apa? Bekam. Berbekam ketika puasa. Itu kan ada tulisan pas Ustaz ya. Saya ada tulisan itu ya. Hukumnya boleh. Karena hadisnya tidak bentuk itu Ustaz ya. Ini tentang masalah riwayat hadis tadi. Ada yang mansuh, ada yang sudah dihapus, ada yang tetap ada gitu. Ada yang jadi dalil kalau Nabi SAW pernah berbekam gitu ya ketika puasa. Yang jelas tetap pertimbangannya kesiapan fisik ya, kuat ataukah tidak ketika puasa dibekam. Baiknya ditunda untuk bekam di malam hari saja, tidak pada siang hari puasa ya, tidak pada siang hari puasa, itu lebih aman. Ini sama seperti ini kasus saya bawa ke masalah kontemporer saat ini, seperti fatwa MUI kalau saat puasa mungkin ada yang nanti divaksin gitu ya. MUI katakan puasa tidak batal gara-gara divaksin tadi. Tapi baiknya mereka kasih catatan di akhir fatwa MUI ini, baiknya dilakukan vaksin ini di malam hari ya, karena kondisi fisik. Jadi tetap memandang kondisi fisik di situ. Baik Ustaz, mau tanya lagi Ustaz. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa ria itu juga dikatakan kan dia itu kan, apakah yang dimaksud itu, apakah dia itu mendapatkan pahala karena puasanya dan dia mendapatkan dosa karena ria, ataukah pahalanya itu berkurang saat ketika puasa? Tadi apa? Ria Ya. saat puasa, terus Itu mendapatkan pahalanya sesuai dengan keikhlasannya dan kesabarannya, tetapi dia mendapatkan dosa karena ria, ataukah dosa ataukah pahalanya puasa itu kurang karena ria Ustaz? ada dirinci. Kalau saat puasa dia lakukan karena ria sejak awal, puasanya batal, tidak dianggap. Kemudian yang kedua, kalau di tengah-tengah puasa baru muncul ria, terus dia hapus, maka aman. Namun kalau tengah-tengah puasa dia tetap pertahankan ria, terus berarti ada amalan sebelumnya diterima, ada amalan yang tidak diterima. Namun kalau riaknya ini baru setelah selesai beramal, itu namanya ada dua kemungkinan ya, bisa jadi ujub ya, jadi gugurkan amal tadi. Namun kalau itu pujian dari orang lain tanpa maksud dia cari, maka aman-aman saja untuk dia. Ya. Satu lagi boleh Ustaz ya? Iya, silakan. Terkait itu Ustaz, al-istimna itu kan ketika puasa juga ada perbedaan ulama Ustaz. Iya. Pendapat terkuat batal. Yang al-istimna. Iya, onani ketika puasa yang pendapat terkuat membatalkan puasa. Membatalkan ya? Iya. Kita selesaikan Ustaz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi silakan. Dan silakan Ibu Pulana.
Silakan. Bapak Panji. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana? Ini suaranya nggak jelas ya. Bagaimana, diulang? Mungkin mulutnya terlalu dekat ke mic, Pak. Tidak jelas. Kayaknya terlalu dekat ke mic. Saya nggak tampak jelas suara Bapak. Halo. Suaranya terlalu bagaimana ya? Kurang jelas. Halo. Bisa jelas? Ya, coba diulang pertanyaannya. Nah, beli, Ustaz. Apa? Saya mewakilkan gambar website untuk dijual, Ustaz. Ya. Terus dari hasil penjualan baru bisa diambil ketika mencapai 50 dolar. Nah, ketika uang menggaji pihak website, apakah akadnya berubah menjadi utang, Ustaz? Nah, masih kurang jelas saya suaranya nih, Pak. Apa Pak Panji terlalu dekat atau bagaimana ya, kok suaranya keras sekali ya, enggak ini kedengaran. Mungkin ditin jadi lagi, Ustaz. Coba di setting aja dulu, Pak, ya, sebentar. Di setting ya, baik, matur nuwun. Maafin gangguan sinyal. Bisa yang lainnya dulu, Fulana, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. atas kesempatannya. Ustadz, ini saya izin bertanya sekaligus meminta bimbingan Ustadz. Soalnya saya tuh, apa ya Ustadz, setiap bulan ini kan mengalami karena wanita, dan saya tuh setiap bulan kayak kebingungan plus was-was gitu jadinya tuh, terkait menentukan batas selesainya haid. Nah, jadi saya itu haid itu terkait keluar darah sampai coklat sampai kuning yang masih kayak setelah coklatnya itu banget itu sekitar 6 sampai 7 hari. Kan saya juga sebenarnya udah nyimak kajian Ustadz terkait haid itu. Penentuan masa setelah haid itu kan bisa dikatakan berhenti dengan 2 cara itu ya Ustadz. Ya, dengan qasatul baydha dan al-jufuf. Ya, yang cairan benih itu saya rasa nih, karena saya selalu was-was nih Ustadz tiap bulan, tapi saya juga mengamati diri saya gitu. Nah, saya tuh keluar Ustadz cairan bening yang cukup banyak gitu. Iya. Nah, itu tapi dia itu di hari ke-12, 13 atau 14. Jadi kan ketika saya selesai dari kuning itu 7 hari menuju ke 12 itu Ustadz, yang saya bikin sangat amat was-was gitu Ustadz. Apa menunggu sampai tanggal 12, 13, 14 itu Ustadz? Bentar, coba dijelaskan, haidnya keluar kapan? Haidnya itu keluar biasa saya sampai 6 sampai 7 hari lah paling maksimal itu Ustadz. 6 sampai 7 hari. Ketika berhenti apa tandanya? Sampai coklat itu ya. Jika berhentinya itu ya saya bisa jufuf itu Ustadz. Ya, tanda kering ya. Ya, terus? Ada kering, ibaratnya kita cek menggunakan kapas seperti ya. itu, kering sama sekali, yang benar-benar kering gitu Ustadz. Ya. Nah, cuman kayak berapa jam kemudian itu nanti bisa lendir kuning, kemudian bisa tiba-tiba kadang juga saya nggak menemukan itu, malah lendirnya putih kental gitu, bukan cairan bening yang kayak saya tanggal 12, 13, 14 itu. Cuman kadang juga putih tapi ada bening setitik atau dikit gitu, saya jadi super galau. 12, 13, 14 itu kenapa, Bu? Tadi Ibu bilang 7 hari, terus kaitannya dengan 12, 13, 14 apa maksudnya? Nah, karena di situ saya keluar cairan bening yang cukup banyak, saya khawatir yang disebut qasatul baydha itu apa yang itu, apa bukan gitu. Itu bukan keputihan. Nah, bisa jadi juga keputihan, makanya saya ya apa qasatul baydha itu setelah haid itu selesai, kalau keluar cairan bening baru disebut qasatul baydha, apa kayak saya yang ngejangka sampai tanggal hari ke-12, 13, 14 ini. Tanggal 7 sampai 12 keluar darah enggak?
Enggak sama sekali. Ya sudah, Tapi berarti kadang sudah keluar kering. lendir kuning. Berarti sudah kering ya. Kering, terus nanti kadang saya tunggu misal bisa sampai kadang 4 jam, kadang 2 jam, kadang sampai 6 jam, kadang 8 jam baru keluar lendir kuning lagi gitu. Lendir kuning itu apa? Nah, saya juga kurang tahu itu, Ustaz. Kaitannya saya dengan pakai kapan? haid, Bagaimana? kaitannya dengan haid seperti flek, atau tidak ada kaitannya dengan haid? Nah, saya ngelihat lendir kuningnya itu beda ketika coklatnya setelah coklat itu kan juga ada kuning tuh. Beda sih bentuknya sih kalau saya lihat. Beda bentuknya. Saya mau tunggu sampai tanggal 12, 13, 14. Takut salah juga. Soalnya sudah kering di situ. Iya, saya mengalami kering yang kering banget itu, mengalami walaupun 3 jam. Walaupun 4 jam gitu juga mengalami sih yang jufuf itu, Ustaz. Kaidahnya itu kalau kayak cairan kuning keluar itu tidak bersambung dengan darah haid, bukan darah haid. Kalau dia sudah terpisah karena sudah ada jufuf, berarti sudah terpisah ya, bukan darah haid. Namun kalau dia nyambung dengan darah haid, berarti dianggap haid. Oh, walaupun jufufnya itu waktunya kayak sebentar ya, Ustadz, itu udah Bisa masuk jadi seperti atau itu. terpisah ya? Bisa, sudah terpisah. Berarti sudah dianggap suci. Tanggal 12 tadi keluar apa tadi? Cairan bening lagi. Itu tapi itu juga jadwal yang saya rasa setiap bulan itu selalu ada di tanggal-tanggal segitu, tanggal ke-12. Tapi 13 bukan gitu. seperti darah. Enggak, cuma Bukan cairan seperti flek. bening gitu, Ustaz. Itu saya juga bisa beberapa hari sih. Nah, saya mikirnya apa ini gitu yang disebut Qussatul Baida, apa yang mana gitu. Qussatul Baida kalau terjemahannya itu cairan putih. Bukan ya? Nah, di masa hari ke-8 sampai 12 ini kadang saya juga ada lendir putih, kadang ada, kadang enggak kayak gitu, Ustaz. Apa saya jufuf aja patokannya apa gimana ya? Coba patokannya tadi 7 hari saja. Setelah itu dianggap suci. Tanggal 12 sampai 14 tidak dianggap haid. Oh, berarti tapi tanggal sampai ke tanggal 7 hari atau ini saya ini kan sekarang baru setelah haid nih, Ustadz. Saya kemarin mandi di hari ke-8-nya. Itu tapi saya ketika udah jufuf benar-benar kering gitu, Ustadz. Iya. Seperti itu aja, Ustadz. Iya. Walaupun setelahnya keluar lagi lendir kuning yang kata Iya. saya tadi. Oh, kayak gitu aja ya, Ustadz. Soalnya Iya. saya agak kesulitan barangkali ada Nanti kebutuhan. kalau ada ini lagi problem bisa tanyakan lagi. Ya, terima kasih banyak ya, Ustadz. Ji. Jazakallah khair, Ustadz. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan kita selesaikan yang di resen. Ya monggo. Ibu Halimah. Ibu Halimah, ya silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Halimah. Ya, izin bertanya Ustaz. Ada pertanyaan seorang teman yang suaminya mu'alaf Ustaz. Iya. Bolehkah membayar dia untuk suaminya yang tidak puasa? Suaminya tidak puasa, masih kuat enggak? Iya. Maksudnya tidak. Suaminya tidak puasa. Iya, tidak puasa. Iya, suaminya masih kuat atau tidak kalau seandainya puasa? Saya kurang tahu Ustaz. Kalau masih Intinya kuat nggak bisa belum- Bu, nggak bisa. Kalau dia belum sadar puasa, suruh sadar kalau dia Islam memang. Mungkin belum dapat hidayah kali Ustaz. Ya berarti bukan fidyah. Dia fidyah itu untuk orang yang tidak berpuasa secara permanen Bu. Misalnya Bu Halimah ini ya, Bu Halimah nggak puasa karena haid atau karena memang lagi sakit, itu tidak bisa ganti fidyah Bu. Itu tetap qadha. Jadi selama, ingat aja bedanya qadha dan fidyah adalah qadha itu untuk mengganti puasa ketika masih kuat. Dia masih kuat puasa. Tapi kalau tidak kuat puasa lagi secara permanen, ingat ya, secara permanen, maka gantinya adalah fidyah.
Itu kaidah Jadi yang kalau udah suaminya memang tidak puasa, Ustaz, maksudnya dia belum mau menjalankan gitu. Iya, berarti dia tinggalkan Itu kewajiban. Dia berarti tinggalkan kewajiban. Dia yang harus disadarkan. Oh, Gitu, bukan ganti Solusi- vidya. Solusinya dakwah, Ibu, ngajak. Gak ganti video, Bu. boleh kan Nggak bisa. boleh bersedekah atas namanya apa biar mendapat Gimana, Bu? Doakan, ngajak gitu. Sedekah untuk dapat hidayah nggak bisa juga, Bu. Dia yang sedekah dengan dirinya sendiri kalau dia masih ada. Oh, jadi tidak bisa, Ustaz ya. Nggak bisa. Harus dibangun kesadaran, Bu. Konsekuensi masuk Islam seperti itu. Nah, iya, Ustaz. Paham ya? Satu lagi, Ustaz. Ya, terakhir ya. Ya. Bolehkah sang istri membuatkan lunchbox untuk suami yang tidak berpuasa? Misalnya dalam Ramadan gitu, dia tiap hari dibawain lunchbox sama istrinya. Pas Ramadan itu tidak puasa, tapi istrinya yang buatin gitu. Dukung maksiat berarti. Oh, nggak boleh, Ustaz ya. Ini Bu Halimah, di dalam rumah itu suami sendiri nggak puasa gitu misalnya. Nggak ada sebab apa-apa, Bu. Malas saja. Ibu kasih makan. Dukung maksiat nggak berarti? Sama kan? Maka solusinya bukan gitu. Solusinya diajarkan, ini punya kewajiban gitu. Konsekuensi harus berislam seperti itu, puasa. Oh iya, baik, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ummu Raisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan izin bertanya. Kebetulan kan anak itu kan emang kebiasaan puasa Senin Kamis itu, Ustaz. Iya. Tapi kok anak rasakan itu tuh kalau misalkan gini apa? Kalau misalkan ini kebiasaan anak kan migrain gitu ya, Ustaz ya. Iya. Terus kalau di puasa tuh enak gitu. Terus apa salah nggak sih, Ustaz, kalau kita berkeyakin kalau mau pusing puasa katanya misalkan kayak gitu, gimana, Ustaz? Itu kayak gitu. Jangan, tetap niatan pokoknya karena Allah ya. Iya, betul, karena Allah. Iya, gitu aja niatan pokoknya. Itu niatan tambahan saja, Bu. Bukan niatan pokok. Niatan tambahan aja ya, Ustaz. Iya. Terus kalau gitu anak kan sering, misalkan teman anak gitu kok pusing gitu, anak bilang coba dibawa puasa kayak itu, boleh gak sih, Ustaz, kayak gitu, Ustaz? Tadi sama, Bu, niatan pokok. Besok pagi saya bahas deh. Ini tentang puasa baik. untuk sehat. Iya. Ya, baik, Ustaz. Ji. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ibu Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin bertanya, Ustaz, mengenai puasa. Bagaimana kalau puasa itu kita fokus saja di rumah, terus ibadah untuk sendiri tanpa silaturahim keluar gitu, Ustaz? Karena alasan apa, Bu? Karena fokus ibadah aja selama puasa, maksudnya menghindari kumpul-kumpul gitu, kalau nanti malah puasanya. Bisa saja. Boleh saja. Oh, boleh saja. Boleh saja. Jadi fokus terus kalau untuk tarawihnya selalu di rumah, Ustaz. Ya bagus. Perempuan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa itu ya. Satu lagi, Ustaz. Iya. Ya, ini Ustaz, saya mau nanya tentang intuisi, Ustaz. Iya. Itu di dalam Islam itu seperti apa intuisi itu, Ustaz? Intuisi Islam maksudnya apa nih, Bu ya? Intuisi itu apa yang saya ada baca di Hidayah. Istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Gitu. Pemahaman tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran. Misalnya saja seorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Ternyata dalam buku itu ditemukan keterangan yang dicarinya selama bertahun-tahun. Atau misalnya merasa bahwa ia harus pergi ke sebuah tempat, ternyata di sana ia menemukan penemuan besar yang mengubah hidupnya. Namun tidak semua intuisi berasal dari kekuatan psikis. Sebagian intuisi bisa dijelaskan sebab musababnya. Kalau ini kaitannya dengan ilmu, nggak bisa kayak begini, Bu. Ilmu belajar, nggak bisa pakai intuisi.
Oh, jadi kalau menurut Islam itu nggak pakai gitu Ustaz ya? Iya, kalau ini kayak ajarannya orang sufi nanti ilmu laduni gitu, ilmu tiba-tiba datang aja gitu, nggak usah belajar. Ilmu mesti belajar, Bu. Duduk majelis ilmu, dengar tuh ilmu, dengar tuh ayat hadis, sudah. Nggak bisa pakai intuisi gitu, tiba-tiba datang gitu, nggak bisa. Baik. Kalau Ustaz penjelasannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lagi silakan, Bu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, masalah zakat fitrah, Ustaz. Iya. Saya kan punya kodimat. Nah, setiap akhir puasa itu saya boleh tidak membayarkan zakat fitrah untuk kodimat saya, anaknya, dan suaminya, Ustaz. Setiap saat saya lakukan begitu. Nah, itu sah tidak, Ustaz? Dia miskin atau tidak? Iya, karena jadi kodimat saya ya tergolong ke bawah, Ustaz, gitu. Tapi misalnya dia dari gaji saya, misalnya dia menyisihkan itu untuk zakat itu sebenarnya bisa. Cuman kan saya yang selalu membayarkan untuk anak dan suaminya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya berarti hadiah dari ibu untuk dia berarti. Nggak apa-apa. Terus berarti kodimat saya harus membayar zakat fitrah lagi tidak, Ustaz? Tidak, kalau sudah hadiah dari ibu. Berarti saya nggak apa-apa ya membayarkan zakat, dia nggak usah berzakat fitrah lagi? Boleh. Oke. Apaan satu lagi ya, Ustaz? Iya. Saudara dari suami saya itu kan sebagian besar itu kan non-muslim. Saya itu setiap tahun itu sampai bingung untuk mencari solusi ya. Setiap Natalan itu, sebelum Natalan itu memang suka kirim-kirim makanan ya. Selama ini memang diam-diam saya kasihkan lagi ke orang lain yang bukan Islam kayak gitu kan, tanpa sepengetahuannya. Nah, bingung saya itu setiap tanggal 25 itu kan pasti diundang suruh datang untuk makan. Selama ini kan saya selalu bikin alasan yang pergi sama anak-anak, sama suami, pokoknya terlalu banyak alasan gitu kan, Ustaz ya. Tapi suatu ketika itu memang sudah mentok karena setiap tahun ya susah nggak bikin alasan gitu. Sudah datang ya datang aja, diem aja datang. Nah, suruh makan kan memang saya sudah doktrin anak saya nanti nggak usah makan kecuali minum yang dikemasan apa, karena memang saya pernah tahu itu di rumahnya itu kan memasak babi ya, tapi saya takutnya alatnya itu, nah gitu. Berarti pertanyaannya Bu? Pertanyaannya selanjutnya itu saya harus bagaimana, Ustaz ya, untuk menyikapinya agar saudara dari suami itu tidak tersinggung, karena kayaknya sekarang mulai tersinggung gitu. Ya jaga hubungan saya baik-baik, tetap kunjungi gitu ya. Tapi kalau masalah makan tadi dilihat juga Bu, tidak semuanya jadi haram gitu ya. Walaupun di rumahnya sering masak babi dan dia memasak menjamu kita gitu, gimana, Ustaz? Asalkan piringnya suci ketika makan di situ, dan itu sesuatunya wadah yang digunakan dan dimasak makanan yang halal ya nggak masalah. Kekhawatiran saya itu, kalau kekhawatiran ibu nggak makan ya sudah, risiko ibu nggak mau makan itu pilihan ibu, itu opsional ibu gitu. Tapi konsekuensinya ibu tadi tanggung sendiri kalau konsekuensinya seperti itu, jadi hubungannya agak kurang baik gitu ya. Iya. Tapi kalau seandainya tanggal 25 saya misal diundang datang itu nggak usah datang. Oh nggak usah. Jadi sebelum atau sudahnya ya? Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Bu Eva. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gini Ustaz, kalau kita kan pinjam di bank itu Ustaz ya, bank konvensional dengan bank syariah, apakah sama akadnya begitu Ustaz? Apakah sama-sama tidak boleh? Dalam Islam gimana itu Ustaz? Kurangi mudaratnya pakai bank syariah saja. Kalau kurangi mudarat, saya tidak katakan sempurna, kurangi mudarat. Tapi kalau saya lihat ya Ustaz ya, dari bunganya, terus kalau kita mau melunasi juga di syariah itu dihitung juga gitu nah Ustaz. Itu gimana itu Ustaz? Ya cuma kayak tadi saya bilang kurangi mudarat saja Bu soalnya. Jadi mau nggak perfect nggak bisa. Iya. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Jazakumullah. Iya Kom. Berikutnya lagi silakan. Bu Zia.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya di luar tema. Ya. Kasus misalnya ada seorang guru ngaji, dia berhutang kepada kami, akadnya memang hutang dan akan dibayar sekian bulan gitu. Terus dan dia sudah bayar 1 kali. Terus karena dan kami memang sudah dari Ustaz kan sudah begitu kalau memberi hutang itu diikhlaskan gitu ya. Terus saat ini kami butuh Ustadz kita butuh seseorang untuk membantu anak kami mengaji. Apakah boleh akad hutang itu kita jadi Ustadz jadi minta sama Ustadz itu untuk guru ngaji itu untuk mengajar anak kami, tapi hutangnya lunas. Bolehkah mengganti akad seperti itu? Akad hutangnya. Ya, yang penting kesepakatan di awal. Ngomong aja gitu. Di awalnya mau membayar hutang gitu Ustaz. Kalau di awal, tapi kan baru bayarnya sekali dan dia minta Umi minta kelapangan waktu. Ya, baiknya akadnya jelas Bu. Jadi utang berapa nanti diajar ngaji itu nanti bayarnya berapa gitu. Jangan semuanya gratis gitu, jangan. Oke. Oke, ya makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terakhir Ummu Maryam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saudara kita ada yang tahlilan atau yasinan, nah kita nggak enak Ustaz kalau nggak misalkan rewang-rewang gitu bantuin, karena menjaga silaturahim juga, itu gimana Ustaz? Bantu untuk kurangi mudorot saja, tapi tidak masuk ke acara intinya, yaitu baca-baca. Iya Ustaz, cuman bantuin masaknya aja karena kan nggak enak kalau untuk kurangi mudorotnya saja Bu, untuk kurangi mudorot daripada efek ke belakang yang lebih parah. Berarti boleh ya Ustaz? Kurangi mudorot, karena kurangi mudorot maka jadi boleh seperti itu. Tapi bukan saja dihalalkan semuanya Bu. Untuk kurangi mudorot kalimat saya. Hari sebelumnya udah ke situ tapi pas hari hanya nggak datang gitu Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau disuruh, kan sering disuruh kondangan sama orang tua, tapi kadang nolak Ustaz karena nggak kuat musiknya sama ikhtilatnya, itu gimana Ustaz kalau nolak? Kalau dilihat-lihat aja waktunya, diatur juga, tetap mungkin penuhi tapi kurangi mudorot, mungkin segera pergi gitu. Kalau enggak ya masalahnya banyak gitu kalau tidak dipenuhi Bu. Ini masalah masyarakat yang kompleks itu dihadapi. Jadi kalau kita pentingkan diri kita sendiri mau perfect, agak sulit Bu di masa kalau ibu tinggal di lingkungan yang harus bersosialisasi ya. Kalau ibu mau ya tinggal di tengah hutan sendiri sudah gitu, aman itu. Masalahnya ibu tinggal hidup bermasyarakat gitu. Kalau bermasyarakat konsekuensinya kayak gitu. Kalau kita tidak bisa membuat semua jadi perfect. Iya. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Panji tadi Bu di chat. Kalau tidak ada mungkin kita tutup. Admin, ada dari Pak Panji tadi di chat. Mungkin nggak ada ya? Nggak ada kali Ustaz. Ya nggak ada ya, baik. Itu saja mungkin dari kami. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan besok pagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.